Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 8 Oktober 2021 dalam pekan ke-27 masa biasa. Bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yoel bab 1 ayat 13 sampai 15 dan bab 2 ayat 1 sampai 2. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Ada sekelompok orang yang selalu berseberangan dengan Yesus. Kelompok itulah yang menurut bacaan Injil hari ini mengkritisi apa yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus baru saja mengusir setan. Dan kelompok ini mengkritisi Yesus. Mereka mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan. Saudari dan saudara yang terkasih, kelompok ini menganggap Yesus sebagai pribadi yang mengganggu mereka. Kelompok ini melihat Yesus sebagai orang yang membuat para pengikutnya berlari dari mereka. Banyak orang akhirnya mengikuti Yesus dan bukan mengikuti mereka. Ini kelompok yang selalu berseberangan dengan Yesus. Karena itu mereka sangat tidak suka dengan Yesus. Jadi hubungan antara mereka dengan Yesus itu boleh kita katakan soal like dislike. Nah, kelompok ini mengungkapkan gambaran manusia ketika mendasari hubungan dalam keseharian pada soal like dislike, maka akibatnya atau konsekuensinya kelompok seperti ini menjadi sangat tidak objektif. Kelompok seperti ini kalau berhadapan dengan orang yang tidak disukai, maka apapun yang baik yang dikerjakan oleh orang atau kelompok yang tidak disukai selalu dianggap negatif, selalu dinilai tidak baik, selalu dinilai tidak benar. Saudara dan saudara terkasih, bagaimana relevansinya dengan kehidupan kita? Apakah hubungan kita dengan orang lain juga bergantung pada like dislike? Kalau kita mendasari hubungan kita dengan orang lain atau dengan kelompok lain atas dasar itu, like dan dislike, maka kita pasti akan jatuh pada sikap yang tidak objektif. Apapun yang baik dari orang lain atau kelompok lain akan dinilai selalu tidak baik. Dan tidak pernah ada hal yang positif dari orang atau kelompok yang kita anggap atau kita tidak suka. Saudari dan saudara yang terkasih, kita diajak untuk menjadi manusia yang objektif. Kalau ada di sekitar kita orang atau kelompok bisa berbuat baik, bisa lebih hebat dari kita, ya dengan jujur kita harus akui bahwa mereka memang bisa berbuat baik dan bisa lebih hebat dari kita. Jangan sebaliknya, selalu menganggap tidak benar dan tidak baik orang yang punya hubungan yang tidak baik dengan kita, orang yang tidak kita sukai. Sementara di sisi lain, dari Yesus kita melihat bagaimana Yesus menjawab kritikan dari sekelompok orang yang tidak suka dengan dia, yang berseberangan dengan dia. Sangat logis pertanggungjawaban Yesus. Dia memberikan argumentasi. Bagaimana mungkin kalau sekiranya seperti yang mereka katakan bahwa Yesus mengusir setan atas kuasa Beelzebul, kepala setan. Yesus katakan menjadi tidak logis. Bagaimana setan melawan setan? Benar kan? Tapi Yesus menegaskan dia mengusir setan dengan kuasa Allah. Maka tindakan Yesus mengusir setan menjadi tanda konkret bahwa Allah sedang meraja.
Saudari dan saudara terkasih, dari sikap Yesus ini kita diajak untuk selalu bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sementara di sisi lain, dalam bacaan yang pertama, kita mendengar bagaimana Nabi Yoel melihat situasi yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, di mana wabah belalang sedang melanda orang-orang Israel. Nabi Yoel melihatnya sebagai momen yang tepat bagi dia untuk mewartakan pertobatan. Yoel menegaskan bahwa wabah belalang itu bisa menjadi tanda bagaimana Allah yang melihat kehidupan manusia yang tidak baik mendatangkan atau memperkenankan wabah itu terjadi. Bahkan Yoel mengingatkan bangsa Israel bahwa wabah belalang itu menjadi alarm, menjadi tanda bahwa hari Tuhan akan datang. Hari Tuhan sudah dekat, hari Tuhan yang memusnahkan. Saudari dan saudara terkasih, relevansinya untuk kehidupan kita, terlepas dari wabah atau tidak ada wabah, pertobatan sangat perlu dalam kehidupan setiap manusia, dalam kehidupan kita. Pertobatan itu perlu supaya ada pembaharuan hidup. Kalau ada pembaharuan hidup, maka hidup makin hari makin menjadi lebih baik, makin menjadi lebih benar. Bahkan, bukankah pertobatan menjadi persyaratan untuk bisa menerima kerajaan Allah? Kita masih ingat bukan? Ketika Yesus mulai mewartakan, mulai melaksanakan tugas di hadapan umum, dia mewartakan pertobatan sebagai persyaratan untuk bisa menerima kerajaan Allah. Yesus berkata, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Para saudari dan saudara yang terkasih, mari kita terus berusaha untuk membaharui kehidupan kita melalui semangat tobat kita, supaya hidup kita makin hari makin baik dan makin berkenan pada Allah dan sesama. Tuhan memberkati.